Oke, teman-teman izin kita mulai ya buat kegiatannya. Buat barangkali teman-temannya ada yang belum join, boleh sambil diajakin lagi buat join ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima Waalaikumsalam. kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa TUP yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini untuk agenda sosialisasi aktivasi SSO dan layanan TI Direktorat Putih. Yang terhormat Bapak Dedi Rahman Wijaya selaku Direktur Putih, yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, yang terhormat Ibu Anggorowati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi aktivasi SSO pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risma Nur Istiqomah, staf dari IT Service Desk, yang akan bertugas menjadi MC pada pagi hari ini. Izinkan pula saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan dan doa, dilanjut dengan pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Lalu akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, dilanjut dengan pemaparan materi inti untuk User Education SSO dan Layanan TI oleh Service Desk, lalu akan ada sesi tanya jawab, dan akan diselesaikan dengan sesi penutupan. Mari kita buka agenda pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Untuk operator dipersilakan.
bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, keunggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Jalkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Jalkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Jalkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih. Mohon maaf, rekan-rekan semuanya tadi ada sedikit kendala teknis, semoga untuk sisa kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke kegiatan yang kedua, yaitu akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI kepada Ibu Maya Setiawati, dipersilakan. Dosennya ya? Dosen Bandung. Ya. Beres kan. Ya. Tunggu meling. Yang mau malu nih menong. Iya, meling nu muli nu muli. Coba Bu. Nah. Baik, mohon maaf sebelumnya. Saya mau pakai headsetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua ya. Sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat hadir di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi single sign-on dan layanan IT. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi Telkom University, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Telkom University Purwokerto ataupun perwakilannya, serta semua mahasiswa Telkom University Purwokerto ya, khususnya untuk S1 Sistem Informasi, D3 Teknik Telekomunikasi, S1 Teknik Biomedis, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Telekomunikasi, dan S1 Teknologi Pangan. Yang dapat meluangkan waktu untuk hadir hari ini ya. Juga kami mengucapkan selamat bergabung kepada semua para mahasiswa di TTP ke Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on sehingga dapat mengakses semua layanan IT yang diberikan oleh Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Contohnya misalnya seperti akses aplikasi ya, untuk aplikasi Migrasias, MyTelU Mobile, satu, serta juga untuk mengakses lisensi berupa misalnya Office 365, juga untuk blog mahasiswa, serta nantinya untuk koneksi ke internet. Yang nanti akan disampaikan secara rinci oleh tim service desk, yaitu dari Mbak Nurul dan Mbak Sarah. Kami juga ingin menyampaikan ucapan maaf ya bila nanti selama kegiatan ini ada terjadi kekurangan gitu ya selama berjalannya acara ini dan sekiranya tidak berkenan di hati dari adik-adik semua. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami. Semoga nanti ada hikmah yang bisa dipetik ya dari acara ini, serta adik-adik dapat mengimplementasikan apa yang dipaparkan oleh dari teman-teman dari service desk. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Maya Setiawati atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti ya teman-teman, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI Direktorat Putih, yang mana nanti akan disampaikan oleh Mbak Sarah dan Mbak Nurul dari tim Service Desk. Sebagai informasi juga, karena ini sering ditanyakan sebelumnya, untuk kegiatan sosialisasi ini untuk materi dan recordnya, nanti akan kami share ke web service desk setelah selesai kegiatan. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti terlewat, nggak usah khawatir karena nanti bisa di-play ulang ya. Baik, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja sosialisasinya. Kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, silakan dapat disimak supaya perjalanan aktivasinya bisa dilancarkan. Kepada Mbak Sarah dan Mbak Nurul, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Sarah yang akan memandu sosialisasi atau User Education SSO Telkom University Purwokerto tahun 2024. Sebelumnya, saya sedikit menyampaikan ya terlebih dahulu untuk teman-teman bisa disimak sosialisasi ini terlebih dahulu ya teman-teman, karena tahapannya akan sedikit panjang. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan melalui kolom chat dan pada setiap sesi akan ada jeda sebentar, jadi bisa dimanfaatkan untuk bertanya seperti itu ya teman-teman. Silakan tidak lupa juga untuk disiapkan NIK atau nomor induk pendidikan atau KTP-nya terlebih dahulu. Apabila ingin langsung mencoba aktivasi SSO, namun kami sarankan untuk menyimak terlebih dahulu tahapan-tahapan aktivasi SSO-nya seperti itu ya teman-teman. Oke.
Oke, teman-teman, selamat datang di aktivasi SSO. Ini untuk mahasiswa Telkom University Purwokerto. Mungkin bertanya-tanya ya, SSO itu apa sih? Di sini adalah single sign-on, yaitu sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Jadi untuk username dan password ini teman-teman bisa menggunakan cukup satu saja untuk semua aplikasi yang ada di Telkom University. Oke, ini layanan-layanannya bisa teman-teman lihat ya di sini untuk satu framework, Igrasias, Microsoft 365, Telio Connect, MyTelio Mobile, dan blog mahasiswa ini akan teman-teman dapatkan selama menjadi mahasiswa di Telkom University. Nah, cara aksesnya untuk membuat akun SSO, teman-teman bisa akses website 1.telkomuniversity.ac.id, kemudian pilih tombol buat akun SSO. Oke, saya sambil lanjut ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat form untuk verifikasi NIK teman-teman. Silahkan untuk aktivasi, teman-teman bisa dipilih sebagai mahasiswa, kemudian diisikan nomor induk kependudukan atau NIK yang terlampir di KTP teman-teman masing-masing, atau apabila belum memiliki KTP, silahkan bisa dilihat di kartu keluarganya, seperti itu teman-teman. Untuk jadi catatan juga, apabila teman-teman memiliki kendala, NIK tidak sesuai, ini bisa dikonfirmasikan terlebih dahulu ke LAA Purwokerto ya teman-teman. Ini silahkan dikonfirmasikan ke LAA Purwokerto apabila NIK teman-teman tidak sesuai, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, apabila NIK teman-teman sudah sesuai, nanti teman-teman akan mendapatkan kode OTP. Kode OTP ini dikirimnya ke email teman-teman masing-masing, atau bisa dilihat di sini. Untuk kode keamanan, nah di sini ada email yang terlampir di setiap layar teman-teman masing-masing itu akan berbeda. Silahkan dicek emailnya. Apabila email tidak sesuai dengan yang ada di kepemilikan teman-teman, itu bisa menghubungi ke IT Service Desk dengan nomor yang tertera di layar ya teman-teman, seperti itu. Apabila OTP-nya sudah dimasukkan, silahkan diklik konfirmasi. Nah, nanti teman-teman di sini cukup membuat kata sandi, dikarenakan untuk username akan otomatis di-generate oleh sistem. Nah, mohon jadi perhatian untuk username ini, beberapa mahasiswa di-generate-kan dengan username baru dikarenakan tidak layak pakai. Misalkan username teman-teman sebelumnya ini terang bulan. Nah, itu tidak layak pakai sehingga akan di-generate-kan ulang oleh sistem sesuai dengan nama teman-teman masing-masing, seperti itu. Kemudian untuk username yang bentrok dan sudah ada, atau username-nya sama nih dengan mahasiswa lain, nah itu juga akan di-generate-kan ulang oleh sistem. Nah, namun sebagian besar dari mahasiswa ini username-nya juga menggunakan username yang lama. Artinya itu username yang lama sudah sesuai dan sudah layak pakai untuk teman-teman selama menjadi mahasiswa untuk login ke aplikasi-aplikasinya. Seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa dilihat di sini untuk username ada di nama pengguna. Nanti teman-teman bisa dicek dan diingat baik-baik untuk username-nya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah username tidak dapat diganti ya teman-teman. Username tidak dapat diubah. Nah, apabila sudah dipahami, silahkan teman-teman membuat kata sandi atau password sesuai dengan kriteria yang muncul di bagian kriteria password. Misalkan minimal 8 karakter, terus maksimalnya terdiri 12 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil, ada angkanya, terus ada simbol khususnya, itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk jadi perhatian juga tidak boleh mengandung username. Jadi misalkan username saya Sarah, terus password saya Sarah, itu tidak diperkenankan ya teman-teman. Jadi silakan untuk password bisa disesuaikan dan yang mudah diingat oleh teman-teman. Nah, apabila password sudah sesuai kriteria, teman-teman bisa diklik tombol simpan. Kemudian akan masuk ke halaman ketentuan. Di sini teman-teman silahkan bisa dibaca saja dan dipahami untuk ketentuan yang berlaku di Telkom University. Apabila sudah dibaca dan dipahami, teman-teman bisa checklist di bagian paling bawah. Ini ada tulisan
saya telah membaca dan menyetujui ketentuan yang berlaku, itu di checklist, kemudian teman-teman klik simpan. Seperti itu. Nah, ini tampilan apabila teman-teman berhasil membuat akun. Ini beberapa layanan yang teman-teman bisa akses ya. Di sini ada Igrasias, Telyu 1, Microsoft 365, Telyu Connect, dan My Telyu Mobile. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya, silahkan apabila ada yang dipertanyakan, bisa langsung disampaikan melalui kolom chat atau langsung raise hand, akan dibantu oleh teman-teman operator seperti itu. Oke, teman-teman silahkan disimak ya, saya ulangi lagi, saya ulangi satu kali saja untuk, aktivasi SSO. Kita mulai dari pertama, silahkan akses, 1.telkomuniversity.ac.id, teman-teman, seperti itu. Nanti teman-teman klik, buat akun SSO, ini tombolnya ada di bawah, tepat di bawah lupa sandi ya, teman-teman. Silahkan diklik tombol buat akun SSO. Nah, nanti teman-teman masuk ke verifikasi NIK. Nanti teman-teman aktifasi sebagai mahasiswa ya. Kemudian verifikasikan NIK atau nomor induk kependudukan yang ada di KTP atau kartu keluarga teman-teman masing-masing, seperti itu. Oke, jika ini sudah terverifikasi, nanti akan dikirimkan kode OTP ke email teman-teman masing-masing. Di sini tercantum email masing-masing teman-teman ya, bisa ikuti saja, dibuka emailnya, kode OTP-nya dikopikan, kemudian di-inputkan ke kolom OTP ini. Nah, namun menjadi catatan juga apabila emailnya tidak sesuai teman-teman, ternyata email teman-teman tidak sesuai nih dengan yang teman-teman miliki, ini bisa menghubungi IT Service Desk yang ada di Bandung atau kontaknya ini WhatsApp-nya terlampir ya teman-teman, bisa dihubungi melalui WhatsApp, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Apabila sudah menginputkan kode OTP, ini teman-teman buat kata sandi. Namun jangan lupa di-save ya untuk nama pengguna ini karena akan ada perbedaan apabila teman-teman tidak layak pakai username yang sebelumnya. Nah, akan di-generate-kan dengan username yang baru seperti itu. Silahkan di-save. Mohon diingat-ingat untuk kata sandi ya teman-teman, username dan kata sandi silahkan disimpan yang sekiranya teman-teman bisa mengingatnya atau dicatat terlebih dahulu gitu ya, itu silahkan seperti itu. Ketentuannya bisa langsung dibaca dan dipahami. Di bagian paling bawah ada checklist, silahkan di-checklist kemudian diklik simpan. Nah, teman-teman yang berhasil membuat akun akan tampil seperti ini ya. Ini layanan-layanan yang teman-teman bisa akses selama menjadi mahasiswa Telkom University. Seperti itu. Di sini ada Igrasias, Telyu 1, Microsoft 365, Telyu Connect, Telyu Mobile. Masing-masing dari layanan nanti akan dijelaskan satu persatu ya, teman-teman. Nah, untuk step selanjutnya, teman-teman klik saja tombol yang login Telyu 1 ini. Login Telyu 1, teman-teman bisa diklik ya. Mohon jadi perhatian ya teman-teman, untuk username SSO sekali lagi tidak bisa diganti teman-teman. Jadi silahkan dicatat untuk yang username-nya tidak sesuai dengan username yang sebelumnya, seperti itu. Oke, dari sini kita lanjut ya teman-teman, sudah klik login Telyu 1. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa sih Telyu 1 itu ya teman-teman. Telyu 1 atau satu framework merupakan kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia sehingga dapat digunakan digunakan atau diakses hanya dengan satu kali login saja. Itu gimana sih artinya? Jadi teman-teman bisa kembali lagi mengakses link 1.telkomuniversity.ac.id. Di sini nanti teman-teman klik tombol Connect with Microsoft 365 seperti itu. Oke, teman-teman, apabila sudah diklik, nanti teman-teman akan disuguhkan atau ditampilkan tampilan sign in ya, teman-teman. Silahkan
Loginnya menggunakan username yang tadi, yang sudah ditampilkan oleh sistem, ditambah @student.telkomuniversity.ac.id, dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk username-nya ditambahkan ya teman-teman, ditambahkan @student.telkomuniversity.ac.id atau teman-teman familiarnya dengan sebutan email ya, silahkan menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Akan muncul halaman atau tampilan untuk mengaktifkan MFA atau Multi-Factor Authentication. Ini merupakan metode autentikasi yang mengharuskan teman-teman untuk menggunakan 2 atau lebih metode autentikasi untuk mengakses aplikasi Office 365 seperti itu. Nah, fungsinya buat apa sih? Ini buat menjaga akun teman-teman dari hacker yang mencoba untuk mendapatkan akses informasi pribadi gitu ya. Jadi data teman-teman harusnya aman apabila sudah diaktifkan MFA-nya. Oke, teman-teman bisa diklik next saja. Nah, di sini ada pilihan untuk menggunakan autentikator. Ini ada 2 autentikator ya teman-teman yang berlaku, yaitu autentikator Microsoft dan Google Authenticator. Silakan teman-teman memilih saja mau menggunakan autentikator yang mana, namun kami sarankan menggunakan yang Google Authenticator. Autentikatornya diinstal di mana? Silahkan autentikator diinstal di handphone teman masing-masing ya. Setelah diinstal jangan di-uninstall lagi ya teman-teman. Seperti itu. Nanti teman-teman pilih yang tombol biru atau tulisan biru, I want to use a different authenticator app, seperti itu. Oke, kita next. Di sini ada set up your account, nanti teman-teman silahkan diklik next saja. Nah, sudah masuk tahap scan QR nih teman-teman ya. Silahkan di-scan saja menggunakan aplikasi autentikatornya teman-teman. Tadi autentikatornya di-install dulu di handphone, kemudian dibuka, nanti bisa di-scan untuk QR masing-masing di layar teman-teman yang tertampil. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ketika sudah di-scan, yang di halaman laptopnya diklik next saja. Nah, di sini ada arahan untuk memasukkan 6 digit kode yang tertampil di aplikasi autentikator. Itulah kenapa aplikasi autentikatornya jangan di-uninstall ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman masukin aja kode yang di aplikasi autentikator ke kolom yang sudah disediakan. Seperti itu, apabila sudah dimasukkan, nanti teman-teman diklik next saja. Nah, kemudian ini di beberapa layar mungkin tidak tertampil ya untuk metode kedua dan ketiga. Ini hanya satu metode, yaitu mengaktifkan menggunakan autentikator itu tidak masalah ya Kak. Nah, untuk yang mengaktifkan menggunakan nomor telepon juga tidak masalah. Silakan diaktifkan untuk metode autentikatornya, mau salah satu ataupun semuanya itu tidak masalah, seperti itu. Ini untuk metode yang kedua, untuk verifikasi autentikasi ini ada nomor telepon. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman apabila memilih yang nomor telepon. Nanti teman-teman pilih kode negaranya yang Indonesia, kemudian masukkan nomor telepon teman-teman tanpa angka 0 ya teman-teman, jadi udah langsung ke 8, misalkan 081, nah itu udah langsung 81 saja. Kemudian pilih yang text me account, kemudian diklik next, seperti itu teman-teman. Oke, ketika sudah diklik next, nanti akan muncul CAPTCHA seperti berikut. Nanti teman-teman diikuti saja CAPTCHA-nya, itu dari atas ke bawah ya teman-teman. Dari sebelah kanan atas, dari sebelah kiri atas ke kanan, kemudian ke kiri bawah, kemudian ke kanan. Nanti kode CAPTCHA-nya diikuti saja. Nah, ketika sudah diinputkan kode CAPTCHA, nanti teman-teman akan menerima SMS atau pengiriman pesan WhatsApp untuk 6 digit kodenya. Teman-teman bisa dimasukkan 6 digit kode yang dari SMS atau WhatsApp ke kolom yang tersedia, seperti itu ya teman-teman. Apabila tidak menerima kodenya, silahkan diklik tombol resend code. Kemudian, teman-teman bisa diklik next.
Nah, nanti apabila metode nomor telepon sudah terverifikasi akan muncul SMS verify seperti itu ya teman-teman. Oke, itu untuk metode yang kedua. Kemudian teman-teman ada metode yang ketiga menggunakan app password. Ini metode dari Microsoft-nya sendiri. Itu teman-teman bisa langsung membuat nama app password minimum 8 karakter. Di sini misalkan contohnya tell you Microsoft 2024 seperti itu ya teman-teman. Itu teman-teman nanti diklik next saja. Nah, nanti akan di-generate-kan password secara random oleh Microsoft. Itu teman-teman mohon di-save password-nya ya untuk metode ketiga menggunakan app password. Ini password-nya random dari Microsoft. Nanti teman-teman mohon di-save password-nya seperti itu apabila menggunakan metode yang ketiga. Oke. Nah, apabila akan masuk ke layanan 1 yang menggunakan button tadi ya, Connect with Microsoft, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan tampilan untuk memasukkan kode ya teman-teman. Silahkan disesuaikan apabila teman-teman menggunakan aplikasi autentikator, maka buka aplikasi autentikatornya dan masukin kode yang di aplikasi autentikator. Namun apabila teman-teman menggunakan metode yang SMS, nah dikirim teks saja ke SMS, kemudian masukkan kode yang di SMS-nya, seperti itu. Nanti teman-teman tinggal klik verify. Ini dicek tentang atau di-checklist saja ya teman-teman yang don't ask again for 90 days. Nanti teman-teman jadi 90 hari ke depan apabila mengakses satu tidak perlu memasukkan kode autentikator secara terus-menerus, seperti itu. Oke, teman-teman di sini apabila sudah berhasil masuk ke satu framework, sini teman-teman akan disuguhkan aplikasi-aplikasi yang bisa diakses teman-teman selama menjadi mahasiswa Telkom University. Sampai sini teman-teman apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Oke, baik. Di sini ada yang raise hand dari Kakak Darmanto. Silahkan. Pagi Teh, saya coba Iya. masukin kata sandi 12 karakter sesuai dengan ini, tapi ada keterangan gagal root using phone and block. Oh, oke. Apabila 12 karakter gagal, kakak bisa dikurangi terlebih dahulu jadi 11 karakter ya, dicoba. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua dari Kakak Nataya Elang. Silahkan Kak, langsung open mic saja. Izin bertanya, masuk ya Kak? Iya, masuk. Mau tanya tadi kan waktu autentikasi kode di kode yang habis scan QR itu. Sini ya. Nah, di sini kan dapat kode. Iya, Nah, habis betul. itu tapi saya tuh langsung klik next aja. Habis itu Oke. langsung login ke akunnya Kak. Jadi udah Oh masuk ke iya. itu Oke, itu benar ya berarti gitu ya? iya betul. Itu nggak masalah ya Kak, karena itu berarti sudah masuk ke metode verifikasi yang pertama menggunakan Microsoft Authenticator, itu sudah berhasil apabila seperti itu. Oke Kak. Makasih Kak. Oke. Iya, sama-sama. Baik, sudah cukup ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu Igrasias, teman-teman, atau Integrated Academic Information System. Di sini portal akademik dan non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan Igrasias. Bisa diakses apabila dari halaman 1, ini ada tombol Igrasias tepat di bawah AI Proctoring. Ini masing-masing layar akan berbeda-beda penempatannya sesuai pikselnya layar teman-teman ya, seperti itu. Silahkan diklik tombol Igrasias. Atau teman-teman bisa juga langsung mengakses link Igrasias ya. Linknya itu ada di igrasias.telkomuniversity.ac.id. Oke.
Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman utama atau halaman login untuk Igrasias. Nanti teman-teman perlu login lagi ya. Kalau ada untuk Igrasias, nanti klik saja tombol loginnya. Pilih yang mahasiswa, teman-teman ya. Kemudian masukkan username dan password. Nah, untuk login Igrasias ini tidak perlu menggunakan domain email yang @student, itu langsung username saja. Jadi tidak menggunakan email ya, teman-teman. Menggunakan username-nya saja. Kemudian masukkan password-nya dan klik login. Nah, teman-teman, di sini halaman utama ya untuk Igrasias. Perlu diingat dan menjadi catatan teman-teman untuk data-data di Igrasias sedang dalam tahap migrasi, teman-teman. Jadi belum bisa mengecek data teman-teman yang sebelumnya di Purwokerto seperti itu. Misalkan data teman-teman nih nilainya kosong Kak, kenapa ya? Nah, itu sedang dalam tahap migrasi teman-teman. Jadi belum bisa dicek untuk nilai, jadwal seperti itu ya. Jadi masih kosong teman-teman. Silahkan ditunggu sampai proses migrasinya selesai. Seperti itu. Nah, teman-teman, kembali kita harus mengaktifkan metode autentikator juga, teman-teman, di sini ya, untuk login Igrasias supaya tidak bisa digunakan oleh orang lain gitu Igrasiasnya ya, khawatir data teman-teman akan bocor kemana-mana. Silahkan dibuka kembali aplikasi autentikatornya. Nah, di sini teman-teman, kalau dari Igrasiasnya, teman-teman bisa klik menu akun, kemudian pilih pengaturan out, dan pilih apps out setting. Seperti itu. Nanti teman-teman akan disuguhkan dengan tampilan seperti berikut. Teman-teman bisa diikuti ya langkah-langkahnya. Ini ada 4 step. Bisa diikuti untuk download aplikasi autentikatornya tadi sudah ya. Nah, nanti langkah kedua tinggal di generate QR code. Nanti teman-teman klik generate. Nah, di langkah ketiga akan disuguhkan QR code, nanti di-scan kembali menggunakan aplikasi autentikatornya. Apabila sudah, nanti kode yang muncul di autentikator akan bertambah untuk Igrasias. Dimasukkan di langkah keempat, kemudian diklik tombol silahkan klik di sini. Jadi teman-teman di aplikasi autentikatornya nanti akan ada 2 kode verifikasi. Yang pertama untuk akun 1 atau akun Microsoft ya teman-teman, atau email gitu yang teman-teman bilang. Kemudian yang kedua untuk akun Igrasias teman-teman. Jadi mohon untuk tidak di-uninstall ya teman-teman aplikasi autentikatornya untuk metode verifikasi masuk ke aplikasi-aplikasi tersebut seperti itu. Oke, teman-teman, kembali sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, apabila ada yang ditanyakan, silahkan dilampirkan di kolom chat atau bisa langsung raise hand ya, teman-teman. Oke, sampai sini aman ya, teman-teman. Nanti materi sosialisasi hari ini akan di-share oleh teman-teman service desk. Nanti teman-teman bisa akses juga di website kami. Nanti akan di-share setelah acara aktivasi SSO selesai. Seperti itu. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Di sini ada Microsoft 365 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nurul. Untuk Mbak Nurul dipersilahkan. Baik, izin melanjutkan materinya. Pertama, kami akan memperkenalkan Microsoft 365. Jadi, Microsoft ini layanan yang didapatkan selama menjadi mahasiswa Telkom. Untuk mengaksesnya, teman-teman bisa akses ke office.com, kemudian klik sign in. Setelah itu, teman-teman bisa memasukkan username SSO, kemudian diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id, kemudian dimasukkan password-nya yang sama dengan akun SSO, kemudian klik sign in. Setelah itu silakan masukkan kode 6 digit
bisa dari Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Kemudian silakan klik Find. Setelah itu, setelah berhasil login, berikut tampilan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Microsoft 365. Kemudian teman-teman bisa akses panduan instalasi Microsoft Office 365 dengan scan barcode berikut. Setelah itu, untuk instalasinya, teman-teman bisa klik Install Office di kanan atas ya. Silakan di-download terlebih dahulu aplikasi Office-nya. Setelah berhasil, nanti teman-teman bisa, untuk instalasinya, teman-teman bisa buka salah satu aplikasi Office. Misalkan contohnya di sini ada Microsoft Word ya, kemudian bisa pilih sign in di kanan atas, kemudian masukkannya sama, menggunakan username SSO, diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id. Nah, itu masukkan passwordnya. Nah, dalam proses instalisasi itu, pastikan kotak di atas itu allow my organization to manage my device tidak dicentang ya teman-teman. Langsung saja dipilih OK. Untuk dampaknya, kenapa tidak boleh di checklist? Ini akan menyebabkan perangkat yang dikelola oleh Microsoft hingga berisiko kehilangan akses modifikasi data. Nah, jika sudah terlanjur di checklist, kami mempunyai panduan untuk menangani Allow My Organization ini. Di sini kita ada contoh sedikit untuk penanganan di Allow My Organization. Pertama kita masuk dulu ke menu Windows, kemudian pilih Profile, selanjutnya Change Account Setting. Setelah itu pilih Account, kemudian scroll ke bawah, pilih Access Work to School. Setelah itu di-disconnect untuk account-nya. Kemudian layanan selanjutnya ada MyTelU Mobile. Jadi MyTelU ini berisi tentang aplikasi-aplikasi untuk menunjang kegiatan belajar atau mengajar di lingkungan Telkom University. Untuk download aplikasinya bisa di App Store atau di Google Play, bisa di-scan atau langsung dicari saja MyTelU. Nah, jika sudah berhasil diinstal, bisa klik masuk, kemudian masukkan username-nya. Dipastikan untuk huruf username-nya itu dengan huruf kecil semua, kemudian diinputkan password-nya, kemudian klik masuk. Setelah itu berikut aplikasi-aplikasi yang tersedia di MyTelU. Kemudian ada Wi-Fi TelU Connect. Jadi TelU Connect ini untuk sementara baru bisa diakses di kawasan Telkom University Bandung ya. Untuk kami coba jelaskan, untuk aksesnya bisa pilih MyTelU Connect terlebih dahulu, kemudian masukkan username dan password SSO. Kemudian ada layanan Azure. Jadi layanan ini tuh berisi produk-produk berlisensi dari Microsoft. Untuk cara aksesnya bisa masuk ke azure4education.microsoft.com devtool sign in. Kemudian masukkan username SSO diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id, kemudian passwordnya, kemudian sign in. Setelah itu akan diminta untuk pengisian kode ya, kode negara.
dipilih Indonesia, kemudian pilih nomor handphonenya. Untuk pilih opsinya bisa call me, kemudian nanti setelah itu masukkan 6 digit kode yang diterima. Setelah itu diklik. Setelah itu nanti akan muncul software-software yang tersedia di Microsoft, di Azure ya. Untuk panduan lengkapnya bisa di-scan di barcode berikut. Setelah itu ada blog student. Jadi layanan blog yang menggunakan WordPress ya Kak. Untuk aksesnya bisa di student.telkomuniversity.ac.id. Nanti masukkan username-nya saja, ditambahkan dengan password SSO-nya, kemudian login. Dan caranya juga bisa di-scan di barcode berikut. Setelah itu kami menyediakan aplikasi ticketing yang digunakan untuk pelaporan kendala atau permintaan terkait layanan putih, layanan yang tadi sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi mulainya dari aksesnya dari 1.telkomuniversity.id, kemudian connect with Microsoft 365. Setelah itu pilih menu e-ticketing putih. Kemudian akan muncul halaman aplikasi ticketing. Untuk membuat tiket, bisa klik tiket baru. Kemudian isikan detail keluhan atau permintaan beserta file pendukungnya sebagai membantu kami dalam penanganan tiket. Kemudian klik simpan. Setelah itu pilih tiket saya untuk melihat, memantau progres dari tiket yang sudah dilanjutkan. Berikut informasi status tiket, misalkan tiket ini statusnya assign, maka tiket itu sudah ditugaskan ke eksekutor. Kemudian jika in progress, berarti tiketnya sudah mulai dikerjakan. Jika solve, maka tiketnya sudah selesai. Dan nanti akan dikonfirmasi oleh service desk melalui via chat di tiket atau di WhatsApp. Kemudian untuk on hold, itu untuk penundaan namun dengan alasan tertentu dan sesuai kesepakatan antara user dan eksekutor. Kemudian jika tiketnya selesai, maka bisa melihat detail di menu tiket selesai, kemudian detail, kemudian tunjukkan obrolan. Jadi teman-teman bisa melihat respon tiket di menu tersebut. Setelah itu, setelah selesai tiketnya sudah selesai diproses, maka teman-teman bisa melakukan penilaian dan memberi ulasan pada tiket yang sudah dikerjakan. Dan kami ingin menyampaikan keamanan data yang fungsinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti selalu mengaktifkan multi-factor authentication, jangan lupa untuk selalu mengunci perangkat, selalu melakukan backup data secara berkala, dan simpan pada penyimpanan yang disediakan instansi. Kemudian mematikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan. Tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah. Setelah itu menghindari penggunaan perangkat publik terutama untuk aplikasi sensitif. Kemudian turut serta dalam menjaga keamanan data instansi dan mematikan GPS jika tidak digunakan. Kemudian selalu berhati-hati dengan phishing dan scam di media sosial, WhatsApp, email, atau SMS. Dan ingat segera menghubungi atasan untuk pertolongan kehilangan perangkat. Berikut kontak-kontak yang bisa menghubungi kami, bisa melalui WhatsApp, kemudian atau tiketing. Berikut materi yang kami sampaikan. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Sarah dan Mbak Nurul yang sudah menyampaikan materi sosialisasi User Education SSO dan layanan TI. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Barangkali masih ada yang kurang jelas atau ada yang bingung terkait yang tadi mulai dari aktivasi SSO, layanan IT-nya, silahkan bisa langsung raise hand aja untuk open mic ya. Barangkali ada beberapa yang nggak bisa on mic, boleh langsung disampaikan via chat. Silahkan teman-teman. Nah, di sini udah ada yang raise hand dari Kak Arda Sanjaya. Silahkan boleh open mic, Kak. Ini saya udah buka di itunya autentifikasi Google autentifikasinya itu pakai check-in-nya itu pakai email kampus yang baru ini atau pakai email yang lama? Soalnya kalau pakai email yang baru ini katanya di sini call not find your Google account gitu. Oh, oke. Ini buat login Google Authenticator-nya ya? Heeh. Nah, kalau buat login itu kan karena termasuk layanan Google ya, Kak, ya. Sedangkan untuk email tell you itu tidak bisa digunakan buat login Google. Silahkan bisa gunakan email pribadi saja, yang mana itu fungsinya buat nanti nge-backup si kodenya nanti. Jadi ketika nanti ganti device, bisa login pakai akun Google-nya, nanti kodenya akan masuk ke cloud, nanti bisa langsung muncul gitu di device barunya. Gitu, Kak. Oke, makasih. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Kak Caca Surya. Boleh langsung open mic, Kak. Izin bertanya, Kak, untuk akun Iya. Microsoft ini berlaku selama menjadi mahasiswa atau setelah mahasiswa masih berlaku gitu, Kak? Oke, kalau untuk Microsoft sendiri hanya akan berlaku selama menjadi mahasiswa aktif saja. Setelah lulus nanti akan dinonaktifkan ya, Kak, untuk akun Microsoft-nya. Begitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Hegia Biwana. Boleh silakan, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya. Terkait Google Authenticator tadi, Kak, misalnya itu ganti device itu bagaimana ya, Kak? Nah, kalau untuk ganti device disarankan di device yang lama ini, yang mungkin sekarang Kakaknya pakai, itu login aja menggunakan akun Google pribadi. Jadi ketika nanti ada misalnya HP-nya ganti atau HP-nya rusak, HP-nya hilang, ketika Kakaknya nanti download aplikasi Google di HP yang baru, nanti bisa langsung login aja pakai akun Google yang sama dengan di device yang sekarang. Nanti akan langsung muncul kodenya yang sudah disetting di aplikasi HP sebelumnya. Gitu, Kak. Oke, baik, Kak. Berarti tidak ada masalah untuk itu ya, Kak? Iya, betul. Selama login dia tidak masalah. Namun jika memang terlanjur tidak login, nanti silahkan boleh langsung aja melapor ke WhatsApp kami untuk dibantu riset terlebih dahulu. Gitu, Kak. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Darmanto. Boleh silakan, Kak. Saya coba masukkan kata sandi masih gagal. Root user not found in block. 8 karakter, 10 karakter, sampai maksimal 12 karakter masih sama. Dengan kombinasi yang dimaksud ya. Itu pada saat kecil. Pada saat aktivasi di awal ya? Iya, masih buat kata sandi sih. Boleh. Kalau gitu boleh diisi formnya dulu aja supaya nanti kami bantu cek sudah diisi belum, Kak, form yang tadi udah dibagikan. Boleh dibantu, nanti dikirim ulang buat formnya di kolom chat, silahkan diisi ya, Kak. Nanti kita bantu solve dari sana, kita akan hubungi via nomor WhatsApp-nya, gitu, Kak. Yang form kendala saat aktivasi ini ya berarti ya? Iya, betul. Baik. Oke, terima kasih, Kak. Oke, dari teman-teman yang lain, ada lagi yang mau raise hand untuk langsung open mic? Oke, ada dari Kak Caca Surya lagi. Boleh silakan, Kak. Tanya, Kak, berarti untuk akun email ini nggak bisa dipakai di Google gitu ya, Kak? Seperti cuma hanya di Microsoft aja ya, Kak? Iya, betul. Karena akun kami itu berafiliasinya dengan Microsoft, Kak. Jadi buat Google, misalnya login Google Chrome, login akses email ke Gmail, itu nggak akan bisa. Kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih.
Oke, sama-sama Kak. Silakan teman-teman barangkali ada yang mau masih bertanya secara langsung, kami tunggu hingga pukul 10.45 WIB ya. Oke, ini ada lagi yang raise hand dari Kak Sony Joyo Saputra, boleh silakan Kak. Bikin akun email yang Telkom University sebelum sosialisasi ini. Cuma untuk username-nya tuh kemarin dia otomatis pakai username di Iglesias yang ITTP. Jadi email saya Telkom University ini tidak menyangkut nama saya gitu username-nya. Katanya kan tidak bisa diubah. Itu nanti berpengaruh nggak ya Kak? Oh, oke, nanti boleh dicoba dicantumkan aja Kak sama di form yang tadi biar kami bantu cek dulu dari sisi datanya ya Kak ya. Udah coba isi formnya belum? Belum Kak. Oke, nanti boleh dicoba diisi dulu aja biar nanti kami coba cek dulu ya di belakangnya. Gitu Kak. Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, ada yang raise hand lagi dari Kak Caca Surya. Boleh langsung open mic lagi, Kak. Izin bertanya lagi Kak, untuk akun Google yang dari ITTP itu masih ada atau nanti bakal dinonaktifin ya Kak? Kalau untuk kebijakan penonaktifan akun yang dari ITTP, boleh langsung dikonfirm ke bagian Purwokertonya ya, Kak ya? Iya, baik Kak. Gitu, oke. Oke, di sini ada yang raise hand lagi dari Kak Revita. Boleh langsung open mic, Kak. Maaf Kak, tadi kepencet, mohon maaf. Oh, oke Kak. Oke, ada yang raise hand lagi dari Kak Eka Widya Nur Laila. Boleh langsung open mic, Kak. Siapa tadi? Maaf Kak, izin bertanya. Ini ketika mau aktivasi akun SSO, nick-nya tidak terdaftar Kak. Oke, sesuai yang kami informasikan di awal, Kak, untuk kendala nick tidak terdaftar atau tidak sesuai, boleh langsung dikonfirm ke pihak Purwokerto terlebih dahulu, Kak, buat dibantu cek ya dari sisi Purwokertonya, gitu, Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi kontak juga udah kami share ya kontak dari ITTP-nya di kolom chat. Izin tadi meralat juga yang pertanyaan dari Kak Caca Surya ya, kalau nggak salah tadi menanyakan akun yang dari Purwokerto. Ini dari informasi yang kami terima sebelumnya bahwa untuk Gmail ITTP ini masih bisa diakses sampai Agustus tahun depan, Agustus 2025. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Selanjutnya ada dari Kak Siti Nabila. Boleh langsung open mic, Kak. Oke. Mungkin kita lanjut dulu. Ada yang lain dari Kak Asyam Hafiz. Boleh langsung open mic, Kak. Mbak, mau nanya, ini kan kita dapat akun student. Kalau di login ke Gmail, kok nggak bisa ya, Mbak? Iya, karena untuk Gmail itu kan termasuk dari layanan Google ya, Kak ya. Nah, itu sedangkan akun dari Telkom University ini sendiri tidak berkaitan dengan akun Google, tidak berlangganan akun Google, sehingga ini hanya bisa digunakan untuk emailnya itu login ke Outlook atau Microsoft gitu, Kak. Oh, baik Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Melinda Nashwa. Boleh langsung open mic, Kak.
izin bertanya. Jadi tadi kalau tidak salah, pada saat mau login yang Microsoft itu ada generate code ya di autentikasinya. Kemudian tadi setelah saya coba itu setelah saya download aplikasi autentikasinya dan sudah login ke aplikasi autentikasinya itu tidak ada generate code. Jadi setelah saya klik sambungkan ke aplikasi itu langsung kebuka gitu di satu Telkom University-nya. Kalau kayak gitu nggak ada masalah kah, Mbak? Kalau ketika pas di layar yang generate code-nya itu ketika diklik next bisa tidak, Kak? Sudah sempat di-scan nggak berarti tadi? Nah, jadi tadi nggak ada barcode keluar apa-apa, Kak. Jadi cuma ada disambungkan ke aplikasinya itu hanya muncul yang angka. Oh, oke. Kalau udah muncul angka seperti itu aman sih, Kak. Itu udah termasuk aktivasi juga. Oh iya. Sama ini Mbak, satu lagi izin bertanya. Ya. Tadi saya sudah coba untuk login di Igrasias. Kalau tidak salah itu di Igrasias juga ada generate code-nya. Ya, betul. Nah, tadi pada saat saya login masukkan username dan password itu nggak ada pop-up apa-apa gitu. Jadi dia otomatis langsung masuk ke akun Igrasiasnya. Oh, kalau untuk aktivasi out Igrasias ini dilakukannya di dalam Igrasiasnya, Kak. Jadi nanti Kakaknya udah bisa login berarti ya ke Igrasiasnya? Iya. Nah, nanti boleh masuk ke menu akun, profilku, lalu ada menu setting out, Kak. Nah, nanti di situ diklik di dalam menu Igrasiasnya, boleh dicoba dulu. Oh iya, baik. Nanti setelah masuk ke menu setting out itu akan muncul halaman untuk aktivasi out-nya. Nanti bisa diklik generate QR code di sebelah situ. Oh iya, baik. Begitu, terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Oke, mungkin selanjutnya dan pertanyaan yang terakhir mungkin ya ada dari Kak Panca Suci Ramadan. Boleh silakan Kak, open mic. Halo Kak Panca. Oke, sepertinya udah lower hand. Boleh mungkin ini ada dari Kak Imelia F. Boleh langsung Kak. Maaf sebelumnya Kak, tadi kan saya terlambat ikut join meet-nya. Rekamannya atau tutorialnya di-share tidak ya Kak? Oke, buat rekaman sama nanti materinya akan kita share di website Service Desk. Nanti akan kami langsung bagikan setelah sesi ini selesai ya Kak ya. Boleh nanti dicek-cek web kami, nanti ini webnya ada di sini nih untuk servicedesk.telkomuniversity.ac.id. Nah, ini juga udah ada di kolom chat, boleh diklik ya, nanti kita segera upload di situ. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama Kak. Oke, mungkin kita cukupkan saja untuk sesi Q&A atau tanya jawab. Barangkali nanti setelah sesi masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, boleh langsung hubungi kami via WhatsApp atau yang terkendala pada saat aktivasi tadi seperti adanya gagal buat kata sandi atau lain-lain, silakan bisa langsung mengisi form kendala ya gitu Pak. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi terakhir, yaitu penutup. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian karena sudah hadir pada pagi hari ini. Tak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih juga buat rekan-rekan mahasiswa TUP yang barusan juga sudah ada beberapa yang membantu menjawab ya di kolom chat untuk pertanyaan rekan yang lain. Semoga sesi ini bisa memudahkan rekan-rekan sekalian untuk melakukan aktivasi SSO dan layanan TI. Jika ada pertanyaan atau kendala, silakan bisa langsung kontak ke nomor layanan kami atau mengisi form kendala aktivasi yang sudah dibagikan. Dan jangan lupa untuk bisa mengisi form feedback dan kehadiran yang sudah dikirimkan oleh rekan saya di via chat. Mungkin sekian, saya Risma Nur Istiqomah selaku MC dan mewakili penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini. Pamit undur diri dan memohon maaf jika ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Wis, seru tempat tidur.